Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Rahmawati, NIM 1905326 akan mempresentasikan materi mengenai Microsoft PowerPoint. Nah, sebelum kita masuk mengenai Microsoft PowerPoint ini lebih lanjut terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu Microsoft PowerPoint. Nah, Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Nah, aplikasi ini sangat digemari dan banyak digunakan dari berbagai kalangan, baik itu pelajar, perkantoran, dan bisnis, pendidikan, dan lainnya. Jadi dengan adanya PowerPoint ini, maka akan membuat sebuah presentasi berjalan lebih mudah dengan dukungan fitur yang sangat menarik dan canggih. Nah, fitur template atau desain juga akan mempercantik sebuah presentasi PowerPoint. Nah, setelah mengetahui pengertian dari Microsoft PowerPoint ini, maka sebelum masuk ke pembahasan seputar Microsoft PowerPoint ini, perlu kita mengetahui sejarah dari Microsoft PowerPoint itu sendiri. Nah, sejarah Microsoft PowerPoint tersebut dikembangkan pertama kali oleh Bob Gaskins dan Dennis Austin. Nah, waktu itu Microsoft PowerPoint digunakan sebagai presenter untuk perusahaan Forodom Atkins yang kemudian namanya diubah menjadi PowerPoint. PowerPoint versi 1 dirilis pada tahun 1987 dan komputer yang didukungnya adalah Macintosh. Kala itu PowerPoint masih menggunakan warna hitam putih saja dan mampu membuat halaman teks dan grafik untuk transparansi OHP. Nah, di tahun berikutnya Microsoft PowerPoint muncul dengan dukungan warna setelah Macintosh berwarna muncul di pasaran. Nah, pada tanggal 31 Juli 1987, Microsoft mengakuisisi Inc. dengan PowerPoint seharga $14 juta mengikuti Microsoft Windows 3.6 versi Windows dari PowerPoint versi 2.0 muncul di pasaran tepat pada tahun 1960. Sejak tahun itu, Microsoft PowerPoint tidak terpisahkan dalam paket aplikasi kantoran Microsoft Office terkecuali Basic Edition. Sampai saat ini Microsoft PowerPoint terus berkembang dan mengalami penambahan fitur dari tahun ke tahunnya. Nah, versi terbaru dari Microsoft PowerPoint adalah Microsoft Office PowerPoint versi 2013 yang dirilis pada Januari 2015. Nah, dalam Microsoft PowerPoint 2013 ini antarmuka dengan pengguna dan grafik sangat ditingkatkan sehingga Microsoft PowerPoint lebih menarik dan user friendly. Versi ini juga menawarkan format data XML dengan ekstensi PPTX yang sebelumnya merupakan data biner dengan ekstensi PPT. Fungsi dan kegunaan Microsoft PowerPoint. Nah, adapun kegunaan fungsi dari Microsoft PowerPoint ini diantaranya yaitu satu, sarana untuk mempermudah sebuah presentasi. Yang kedua adalah membuat presentasi tersebut soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. Yang ketiga, membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan dukungan fitur audio, video, gambar, dan animasi serta template desain yang akan dipergunakan. Selanjutnya yaitu mempermudah dalam membuat, mengatur, dan mencetak berbagai slide. Nah, adapun kelebihan dari Microsoft PowerPoint ini diantaranya yang pertama yaitu memudahkan pengguna membuat slide presentasi Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint memudahkan seseorang yang sering melakukan presentasi di depan umum, terutama memakai alat bantu seperti screen projector. Dengan software ini, kita bisa menyiapkan slide presentasi yang berkualitas dalam hitungan jam bahkan menit. Yang kedua adalah dilengkapi beragam tools. Nah, dalam aplikasi PowerPoint ini terdapat beberapa tools seperti text art, image import, animation import, video import, dan lain-lain yang akan membuat slide lebih menarik. Tak hanya itu, keberadaan fitur-fitur tersebut juga berguna bagi yang ingin menyisipkan suara atau menghasilkan slide.
lebih hidup dan membangkitkan emosi tertentu saat dipresentasikan. Yang ketiga adalah template bervariasi. Nah, template merupakan salah satu fitur yang terdapat pada PowerPoint. Nah, template digunakan sebagai latar belakang untuk mempercantik tampilan presentasi. Tidak hanya satu, background yang disediakan bervariasi. Nah, sehingga penggunaan bebas mengkreasikan slide dan tidak terfokus pada satu bentuk tampilan. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat adalah dapat diekspor ke PDF. Nah, ketika hendak memproses atau mempresentasikan sesuatu, tentu kita memberikan selebaran atau pegangan pada para audiens supaya mereka memahami poin-poin yang sedang dibahas. Tetapi kadang beberapa dari mereka tidak menggunakan platform Microsoft, sehingga file yang telah didistribusikan tidak bisa dibuka. Nah, dengan adanya fitur ini, setiap audiens dapat melihat dokumen yang dibagikan tersebut. Nah, di samping itu, fitur export file ke PDF sangat berguna bagi kita akan memprint slide. Nah, apalagi format PDF telah disupport oleh berbagai platform sehingga kita bisa mencetaknya melalui platform dan mesin apa saja. Nah, yang kelima adalah memiliki fitur kolaborasi. Nah, ketika dikejar-kejar deadline, pasti kita amat membutuhkan pertolongan untuk menyelesaikannya, bukan? Nah, tidak perlu khawatir karena software PowerPoint mempunyai fitur kolaborasi yang memungkinkan seseorang bisa mengedit file presentasi secara bersamaan dari komputer berbeda sehingga proses pengerjaan slide menjadi lebih cepat dan mudah. Nah, yang keenam adalah terdapat fitur cold service. Nah, saat ini Microsoft sedang gencar-gencarnya nih berupaya untuk memperkenalkan produk mereka, yakni One Cold Service. Nah, tidak mau kalah dari kompetitornya seperti Dropbox dan Google, Microsoft pun sengaja menyematkan embedded service dari program tersebut ke Microsoft PowerPoint dengan menyediakan opsi Save to One, menerapkannya sebagai default penyimpanan sebelum pengguna menaruhnya ke local strong. Nah, adapun kekurangan dari Microsoft PowerPoint ini, diantaranya yaitu satu, hanya bisa digunakan pada platform Microsoft Software. Pengolah data presentasi itu hanya dapat dioperasikan pada platform Windows. Microsoft juga belum mengeluarkan software tersebut untuk OS lain seperti Mac dan Linux, sehingga pekerjaan yang telah kita rampungkan dengan PowerPoint tidak bisa diakses memakai platform tersebut, memakai platform selain Windows. Nah, yang kedua adalah ketidakstabilan dokumen pada tiap versi. Nah, kekurangan yang satu ini kerap dijumpai pada software-software dan dikembangkan oleh Microsoft. Nah, biasanya file yang dibuat pada versi lama, misalnya tahun 2007, tidak bisa digunakan secara sempurna di versi 2010. Nah, begitupun sebaliknya. Kelemahan yang ketiga adalah harga terlalu mahal. Nah, aplikasi ini terbilang mahal khususnya untuk pelajar, mahasiswa, dan pemilik usaha kecil. Hal itu disebabkan karena Microsoft memang mengeluarkannya untuk konsumen yang berasal dari kalangan pengusaha serta perusahaan besar. Namun, dengan support dan pembaharuan software yang terus dilakukan, membuat produk mereka tetap dipakai oleh sebagian besar masyarakat. Nah, yang keempat adalah tergolong program yang berat untuk bisa mengoperasikan PowerPoint. Komputer harus mempunyai spesifikasi yang baik. PC jadul dengan spesifikasi perangkat keras yang rendah akan kesulitan dalam menjalankannya. Bahkan mungkin mengalami hang atau crash. Nah, sekian materi dari saya seputar Microsoft PowerPoint. Banyak maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.